Assalamualaikum. Halo teman-teman, welcome to my channel. Perkenalkan, namaku Azahra Alihinda. Kalian bisa panggil aku Azahra dengan NPM A1G022128. This is my first video. Jadi di video pertama aku ini, aku bakal ngejelasin ke kalian tentang mata kuliah yang ada di program studi PGSD, yaitu pengelolaan pendidikan. Jadi langsung aja kita ke materi yang pertama. Baiklah teman-teman, ini dia materi pertama kita, bab 1, konsep dasar manajemen pendidikan. 1. Pengertian manajemen pendidikan. Manajemen berasal dari bahasa Latin dari kata manus, artinya tangan, dan agri yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabung menjadi managri, yang bermakna mengenai sesuatu, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti apa yang diinginkan, dengan menggunakan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada. Pengertian manajemen pendidikan. Pendidikan atau education secara semantik berasal dari bahasa Yunani paidagogia yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Pedagogos adalah seorang nelayan atau bujang dalam zaman Yunani kuno yang pekerjaannya menjemput dan mengantar anak-anak dari sekolah. Kata pedos berarti anak dan agogos berarti saya membimbing atau memimpin. Menurut Legenfeld, pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju pada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis. Dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Menurut Usman, terdapat 7 unsur dalam manajemen pendidikan. Yang pertama, man, material, machine, money, method, market, menit. Selanjutnya C, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan menurut Kurniadin dan Masyali adalah yang pertama, terwujudnya suasana dan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Kemudian yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif. Yang ketiga, terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga didik dan tenaga kependidikan. Kemudian yang keempat, terpenuhinya tujuan secara efektif dan efisien. Yang kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi. Yang keenam, teratasinya masalah mutu pendidikan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, terciptanya perencanaan pendidikan. E. Komposisi keterampilan manajemen. 1. Keterampilan teknik atau technical skill. Merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, teknik suatu bidang khusus, ahli bedah, teknik, pemusik, dan akuntan. Kedua, keterampilan manusiawi atau human skills. Merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain sebagai perorangan maupun kelompok. Yang ketiga, keterampilan konseptual atau conceptual skills merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi yang meliputi A. Melihat organisasi secara keseluruhan, dan B. Memahami perubahan pada setiap bagian yang dapat mempengaruhi organisasi. G. Prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Douglas merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. 1. Memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. 2. Mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab.
3. Memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. 4. Mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan 5. Relativitas nilai-nilai. Prinsip-prinsip tersebut memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu praktiknya harus diperhatikan tujuan, orang-orang, dan tugasnya. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman mengerti. Sebelum saya tutup, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.